Bersiap. Di sana. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat saya lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, semangat semua. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita mau awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau mengabsen dulu anak-anak Ibu. Apakah semuanya hadir? Kalau hadir, bilang hadir Bu. Pakai tangan kanan ya. Angel, Elsa, Gabriel, Hadir Bu. Novita, oke, lengkap semua. Kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu tentang peredaran darahku sehat. Nah, peredaran darah yang kita akan pelajari pada hari ini itu tentang peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Itu juga kita akan pelajari apa itu jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Anak-anak Ibu ada yang tahu bagaimana sistem peredaran darah kecil? Tidak ada yang tahu. Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah kecil? Nah, Ibu ada gambar sistem peredaran darah kecil dan besar. Ada gambar untuk bisa anak-anak Ibu lihat bagaimana sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, Ibu akan kasih tahu rutenya. Itu kalau sistem peredaran darah kecil itu dari bilik kanan itu berjalan ke arteri pulmonalis. Baru setelah ke arteri pulmonalis, dia akan pergi ke kapilera paru-paru, baru ke serambi kiri. Dan serambi kiri itu sistem peredaran darah kecil. Nah, kalau untuk sistem peredaran darah besarnya ada yang tahu? Nah, kalau untuk peredaran darah besar itu dari serambi bilik kiri ke arteri besar atau ke seluruh tubuh, baru dia ke vena, baru dia ke serambi kanan. Nah, dari yang Ibu kasih jelas tadi peredaran darah besar, apa anak-anak Ibu sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih tugas untuk anak-anak Ibu menuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah yang anak-anak Ibu mengerti dari penjelasan Ibu dalam buku catatan. Dan Ibu kasih itu jadi tugas di rumah. Kita akan selanjutnya masuk ke materi tentang jantung. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu jantung? Tahu Bu. Nah, jantung itu adalah organ tubuh manusia yang dimana dia berfungsi untuk memompa darah dari darah ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Biasanya itu berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung itu berdenyut. Ada tahu anak-anak Ibu bisa mengetahui denyut jantungnya selain dari yang dari dada kita? Tidak ada yang tahu. Kita bisa mendengar denyut jantung kita itu dari tangan. Coba di tangan ada denyut jantung tidak? Ada kan? Selain di tangan ada di mana lagi? Pergelangan tangan. Selain di pergelangan tangan, di mana? Kita ada di leher. Ya, benar sekali, ada di leher. Kalau kita pegang di leher kita di sini, itu pasti kita akan bisa merasakan denyut jantung kita. Tanpa kita harus pegang dada kita, tapi kita juga bisa dengan cara memegang leher kita yang ada di anak-anak Ibu juga sudah tahu tadi apa itu jantung. Nah, ada yang tahu anak-anak Ibu apa itu jantung? Tadi kan Ibu udah jelaskan. Jadi anak-anak Ibu dulu, apa itu jantung? Nah, kalau dari Angel, apa itu jantung? Yang tahu. Kalau Novita, nggak tahu juga. Berarti yang benar hanya si Gabriel. Berarti si Gabriel yang akan mendapatkan nilai
nadi apa? Pembuluh darah nadi. Arteri. Kalau pembuluh darah balik, vena. Nah, kalau kita lihat di pergelangan tangan, arteri paling atas atau paling bawah dari tubuh kita ini, di mana letak pembuluh balik atau vena? Dia ada terletak di dekat di bawah kulit kita, kulit tangan, pergelangan tangan. Dan kalau misalnya pembuluh darah arteri itu ada di paling dalam, di bawah dari vena. Nah, ketika kita menyayat tangan kita, itu kita tidak akan mati karena yang kena itu adalah vena, bukan arteri. Nah, kalau ibu mau tanya dulu sama anak-anak, apa perbedaan dari arteri dan vena? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kalau perbedaan nadi itu dia berisi darah bersih dan kaya akan oksigen. Sedangkan kalau dia pembuluh balik itu apa? Apakah berisi darah? Nah, darah kotor. Lihat aja suara jangan takut. Darah kotor yang mengandung apa? Tadi kalau yang nadi dia mengandung mengandung oksigen karena darah bersih. Sedangkan dia yang balik itu mengandung darah kotor, berarti kaya akan karbon dioksida. Itu perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang kedua, tadi nadi itu disebut dengan apa? Nama lain dari nadi. Arteri. Nah, kalau yang balik apa? Vena. Nah, kalau yang ketiga perbedaan yang ketiganya itu, kalau nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau sedangkan balik apa? Mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Tadi kalau nadi apa? Dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan balik dari seluruh tubuh ke jantung. Oke, nah anak tidak paham ya apa itu pembuluh darah. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi kita. Nanti anak-anak itu bisa menulis di rumah, jadikan tugas perbedaan yang tadi kalian mengerti dari yang sampaikan. Kita akan masuk ke paru-paru. Coba anak-anak ibu maju ke depan. Agak merapat, kita lihat paru-paru. Nah, ini paru-paru, gambaran paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Paru-paru itu juga memiliki peranan penting selain dari jantung dan selain jantung sama pembuluh darah, paru-paru juga penting dalam peredaran darah kita. Nah, kalau proses peredaran darah, paru-paru itu berperan sebagai apa? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Kalau pada paru-paru kan berarti tidak ada oksigen. Kita kan bernafas dengan apa? Kita bernafas dengan apa? Kemudian oksigen. Iya, kita menghirup oksigen. Tapi kita bernafas dengan apa? Dengan hidung. Oke. Kita tadi
kalian menjaga organ peredaran darah kalian? Apakah penting menjaga organ peredaran darah? Penting. Jika penting, bagaimana cara kalian menjaga organ peredaran darah kalian? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Tentunya hidup dengan pola kesehatan yang teratur. Bagaimana cara menjaga organ peredaran darah kita? Untuk yang laki-laki, bagaimana Gabriel? Tidak boleh apa? Tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Biasanya merokok itu merusak apa? Organ apa? Organ jantung, paru-paru. Jadi kalau merokok berarti jantung dan paru-paru rusak. Oke. Materi kita hari ini cukup sampai di situ aja. Tadi sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari apa? Dari mana? Dari serambi atau dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, baru ke paru-paru, baru ke vena, baru ke serambi kiri. Kalau sistem peredaran darah besar dari mana? Dari bilik kiri ke kanan, arteri besar, baru ke arteri, baru ke seluruh tubuh, baru ke vena, baru ke serambi kanan. Nah, selanjutnya itu kan tadi kita pelajari jantung. Jantung itu yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, biasanya juga jantung yang berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Dan itu juga untuk mentes denyut jantung, selain dari kita memegang dada kita, ada dua cara. Dengan cara bisa memegang pergelangan tangan. Baru yang kedua dengan cara memegang leher kita bagian belakang. Oke. Tadi pembuluh darah itu ada perbedaannya apa aja? Ada 3 perbedaan pembuluh darah. Itu yang pertama, kalau pembuluh darah nadi disebut dengan arteri. Kalau pembuluh darah bilik, vena. Nah, kalau pembuluh darah arteri ini itu apa dia? Mengandung darah apa? Mengandung darah bersih. Berarti kaya akan oksigen. Kalau pembuluh darah vena itu mengandung darah kotor. Kalau darah kotor berarti dia kaya akan karbon dioksida. Yang ketiga perbedaannya, apa yang perbedaan yang ketiga? Darahnya dari jantung ke seluruh tubuh itu apa? Yang darah kotor. Yang apa itu? Vena. Arteri dari jantung ke seluruh tubuh. Baru yang vena dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga tadi yang Ibu udah jelaskan itu ada paru-paru. Paru-paru itu memiliki peranan penting di dalam tubuh kita dan juga dalam proses peredaran darah kita. Nah, di dalam paru-paru itu ada ribuan tabung yang bercabang. Dan di ujung tabung bercabang itu terdapat kantong udara yang biasanya disebut dengan alveoli. Oke, tadi kan kita pembahasannya peredaran darah manusia. Kita juga harus menjaga, tentunya kita juga harus menjaga peredaran darah kita kan dengan cara hidup teratur. Nggak boleh, bagi yang laki-laki nggak boleh apa? Merokok, ya kan? Baru juga olahraga, ya kan? Menjaga peredaran organ darah kita itu sehat. Terus selanjutnya itu tadi kita belajar pantun. Pantun itu adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Dan biasanya di dalam pantun ini terdiri 4 baris. Di dalam setiap barisnya itu terdapat berapa suku kata? 8 sampai 12. Nah, baris yang pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat itu
gizi. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, materi kita. Ingat ya tugasnya tadi di rumah apa? Membuat cara kerja organ peredaran darah dan menggambarkan organ peredaran darahnya. Baru juga membuat perbedaan antara pembuluh